Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Dalam Suara Gembala kali ini kita akan merenungkan satu perikop dari pengajaran Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Matius 21 ayat 28 sampai 32. Nah saudara, ini adalah sebuah ilustrasi yang Tuhan sampaikan tentang siapakah orang yang disebut melakukan kehendak Bapa. Ayat 28 saya bacakan. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Jadi ada 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergilah dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Ayat 31, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah." Kita berhenti sampai di sini dulu, saudaraku ya. Ini sebuah ilustrasi yang sangat menohok, yang tajam sekali. Tuhan berbicara tentang orang-orang yang menyoal kepada dia, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka itu adalah orang yang banyak ngerti tentang firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan. Mereka hanya pandai berbicara tentang kehendak Tuhan, kehendak Allah. Begitu mereka tuh ngerti semua dan mereka pintar. Dan Tuhan menggunakan akan ilustrasi ada 2 orang anak, di mana ayahnya berkata pada yang satu, "Anakku, pergilah dan bekerjalah di kebun anggur hari ini." Yang satu berkata, "Baik," mulutnya ngomong baik Bapak, tapi dia tidak pergi. Dia mengerjakan yang lain atau dia main-main atau dia, ya intinya dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Sementara yang kedua, dikatakan dia berkata, "Aku tidak mau pergi." Yang kedua, ia berkata, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian dia menyesal dan kemudian dia pergi dan melakukan. Nah, dari ilustrasi tersebut Tuhan Yesus bertanya kepada orang-orang yang sedang bersoal jawab dengan dia, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir, yaitu anak yang berkata bahwa aku tidak mau, tapi akhirnya dia melakukan. Berarti kan mereka paham, saudaraku. Secara logika sederhana mereka itu ngerti bahwa yang dikehendaki oleh Tuhan itu bukan hanya sikap yang kelihatannya menurut, kelihatannya ya orang di Semarang berkata nggih mboten kepanggih, begitu saudaraku. Jadi sopan, halus, ya Bapak, ya Ayah, tapi mereka tidak melakukan. Sementara yang satu ngomong, "Aku tidak mau, itu terlalu berat buat aku." Tapi setelah dia merenung, dia menyesal, dan dia akhirnya berangkat dan dia mengerjakan. Saudaraku, berbicara tentang kehendak Bapa, kita ingat saudara bahwa kita ini bukan hanya pendengar dan penjawab saja. Ya, kalau Yakobus berkata, "Hendaklah engkau bukan menjadi pendengar saja, tetapi jadilah pelaku firman." Nah, ini saya tambah, saudara. Kita ini jangan jadi pendengar dan penjawab saja dengan mulut, tetapi jawablah dengan tindakan. Jadi dengan demikian, saya berharap, saudara, hari ini kita berdoa, "Tuhan tolong aku, supaya aku bukan hanya menjadi orang yang hanya tahu akan kehendak Tuhan, mendengar kehendak Tuhan, dan bahkan berkata, aku mau, tapi tidak melaksanakannya." Sesederhana itu Tuhan kasih ilustrasi
yang tajam menusuk. Dan saya harap kita bertobat, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.